Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 551. Namun, cahaya putih terus mengebor ke dalam pada kecepatan yang sangat cepat dan stabil. Meskipun itu membuat suara yang sangat menjengkelkan, itu benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Garis-garis cahaya dari bagian dalam istana terbang menuju cahaya putih ini ketika mereka berusaha menghancurkannya. Namun, itu selama periode waktu singkat ketika cahaya putih tiba-tiba membeku sebelum turun ke bawah. Meskipun tidak menembus penghalang, itu menempel di permukaan penghalang pelindung istana. Tepat ketika insinyur jiwa yang bertanggung jawab untuk mempertahankan interior istana akan menghela napas lega, seberkas cahaya putih yang lebih halus mengalir keluar dari ujungnya sebelum memasuki interior istana. Meskipun dinding istana sangat tebal dan kokoh, cahaya putih bisa mengebor dirinya sendiri tanpa membuat suara sama sekali. Kotoran. Su Tianran telah berdiri di depan kamar tidurnya, dan baru saja menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi di langit. Dia segera tahu sesuatu yang buruk akan terjadi saat dia melihat cahaya putih turun. Cahaya ungu yang intens meledak dari tubuhnya saat alat jiwa berbentuk manusia ungu emas menyelimuti tubuhnya secara instan. Pada saat yang sama, Su Tianran membungkuk dan mendekatkan anggota tubuhnya ke tubuhnya untuk meminimalkan area permukaannya. Dia meningkatkan intensitas cahaya ungu emas di sekitarnya saat dia mencoba menggunakan cahaya untuk melindungi tubuhnya. Dia mampu melakukan semua hal di atas dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang hadir yang bisa menangkap apa yang dia lakukan dengan mata mereka. Tepat ketika Su Tianran selesai, seluruh istana mulai bergetar. Buom! Ledakan memekakkan telinga terdengar dari bagian bawah istana. Setelah itu, pilar cahaya putih melesat lurus ke langit dari tanah. Pilar ini pada awalnya tidak terlalu besar. Itu hanya setebal lengan. Namun, itu berkembang pesat karena merambah ke ruang di sekitarnya. Selain itu, ia memancarkan riak putih ke sekelilingnya. Pada saat ini juga, setiap bangunan di istana diselimuti penghalang emas. Rintangan itu berusaha melindungi bangunan dari cahaya putih. Namun, cahaya putih terlalu kuat untuk penghalang, karena memakan bangunan dengan mudah. Penjaga istana secara efektif tidak berguna melawan kekuatan luar biasa seperti itu. Mereka langsung menguap ketika cahaya putih menyelimutinya. Namun, pada saat ini, Kekaisaran Sun Moon mulai menunjukkan kartu truf mereka. Gambar yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu di dalam istana. Meskipun gambar-gambar ini dari beberapa warna yang berbeda, semuanya berubah menjadi penghalang saat mereka meluncurkan diri ke arah cahaya putih. Pada saat yang sama, penghalang jiwa pelindung di dalam istana mulai memusatkan energi dan kontrak mereka. 16 pilar emas meluncur ke arah cahaya putih saat mereka membentuk lebih banyak penghalang untuk menahannya. Tempat di mana cahaya putih telah mendarat adalah area pusat istana Kekaisaran Sun Moon. Saat ini, Su Tianran bisa merasakan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan yang membinasakan tubuhnya. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Semua garis-garis ini berasal dari alat jiwa defensif yang telah dirancang untuknya oleh insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Alat jiwa dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang sangat tajam saat mereka melakukan upaya terakhir mereka untuk mempertahankan pengguna mereka. Meskipun Su Tianran tersapu dalam riak putih yang kuat, dia akhirnya mampu bertahan karena alat jiwa berbentuk manusia, serta alat jiwa pertahanan yang kuat. Namun, ketika dia merangkak keluar dari cahaya putih, sudah ada beberapa retakan di alat jiwanya yang berbentuk manusia. Di atas ditutupi oleh kotoran, prostetik kakinya juga telah hancur berkeping-keping. Karenanya, dia hanya bisa menggunakan lengan dan tubuhnya untuk merangkak keluar. Di luar Radiant City, Huo Yuhao sedang berjuang ketika dia mencoba untuk menyerahkan barel perak raksasa itu ke Hekaitu. Mundur. 300 potong artileri berat melaju menuju gerbang spektral. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyala dari sisi mereka dan membentuk penghalang emas yang menyelimuti semua artileri berat dan gerbang spektral. Huo Yuhao menggigit ujung lidahnya dengan ringan ketika dia mencoba untuk berkonsentrasi pada tugas yang ada. Tang Wutong terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam dirinya untuk menstabilkan keadaan tubuhnya. Lia diam-diam muncul saat dia melepaskan merfok kontrol sekali lagi. Riak cahaya menghilang dari tubuhnya saat mereka mengubah interior pelindung jiwa yang keruh dan buram.
Tepat ketika mereka akan selesai dengan persiapan mereka, seberkas cahaya dapat terlihat melesat ke udara dari kejauhan saat mereka menuju ke tempat Huo Yuhao dan rekan-rekannya berada. Reaksi ini diharapkan dari Radiant City. Bagaimanapun, itu adalah ibu kota Kekaisaran Sun Moon, dan kota terbesar di seluruh dunia. Setelah berulang kali diserang, akhirnya giliran Radiant City untuk membalas. Meskipun mereka tidak memiliki bantuan alat pengintai jiwa dari udara untuk menemukan posisi yang tepat dari Huo Yuhao dan teman-temannya, mereka secara kasar dapat mengetahui di mana mereka berasal dari lokasi di mana selongsong meriam jiwa stasioner menembak ke langit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menekan Huo Yuhao dan teman-temannya dengan pemboman karpet dan mencegah mereka melanjutkan serangan mereka. Namun, semua ini berada dalam harapan Huo Yuhao. Oleh karena itu, ia telah mengerahkan penghalang pertahanan terkait yang telah dijarahnya dari kota matahari timur Kekaisaran Sun Moon dan bagian depan alat jiwa di pegunungan Mingdo. Alat jiwa ini adalah kebanggaan Kekaisaran Bulan Matahari. Namun, mereka sekarang melindungi orang-orang Tang Sekte dengan dukungan botol susu. Sementara Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat sedang mundur ke gerbang spektral, Legiun Insinyur Benteng Jiwa dan Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte bertugas menyapu kelompok dan menutupinya dari belakang. Huo Yuhao dan yang lainnya dijadwalkan menjadi yang terakhir masuk. Meskipun metode pemboman karpet efektif untuk menutupi area yang luas, serangannya terlalu menyebar untuk menyerang sesuatu secara efektif. Meskipun ada beberapa ledakan di atas penghalang sesekali, mereka tidak dapat menembus penghalang. Segera, 300 meriam telah memasuki gerbang spektral. Ke-18 pintu itu memungkinkan mereka mundur 2 kali lipat dari biasanya. Mereka hanya butuh 10 menit untuk sepenuhnya mundur. Ini juga berarti bahwa orang-orang lainnya akan dapat masuk dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Setelah ledakan besar, hampir 80% istana telah berubah menjadi reruntuhan. Garis-garis cahaya naik ke langit di atas istana. 3 dari mereka terbang langsung ke tempat Huo Yuhao dan teman-temannya. Gerakan mereka sangat cepat sehingga mereka menyerupai sambaran petir. Huo Yuhao telah memantau setiap gerakan dalam kota Radiant dengan deteksi spiritualnya. Setelah merasakan pergerakan ketiga tokoh yang berbeda itu, dia sedikit terkejut. Ketiga sosok itu memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah insinyur jiwa kelas 9 dari kuil Kekaisaran Sun Moon Empires. Pilar cahaya yang terdiri dari 2 warna, perak dan emas, tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak penghalang pertahanan yang terhubung. Penghalang itu langsung menjadi emas dan perak yang terang saat mengeluarkan suara memekakkan yang memekakkan telinga. Saat penghalang mencoba menangkis serangan itu, energi jiwa yang disimpan dalam botol susu berkurang dengan cepat. Ini adalah Jarum Ilahi Sun Moon. Starsky Douluo ada di sini. Meskipun Huo Yuhao mengerutkan kening setelah menyadari itu, dia tidak takut padanya. Dia sudah lama meramalkan bahwa ini akan terjadi. Tidak peduli seberapa mendadak serangan mereka, mereka hanya 10 mil jauhnya dari Radiant City. Jarak ini bukan apa-apa untuk insinyur jiwa kelas 9. Oleh karena itu, dia mengharapkan mereka untuk menyerang mereka saat mereka mundur. Inilah sebabnya mengapa dia telah merencanakan untuk dirinya sendiri dan pembudidaya yang lebih kuat dalam sekte Tang untuk tetap di belakang kelompok. Huo Yuhao memerintahkan, ada 3 insinyur jiwa kelas 9 yang mendatangi kami. Wutong dan aku akan mengambil Starsky Douluo. Kakak senior tertua, Anda akan mengambil insinyur jiwa kelas 9 di sebelah kiri. Kakak senior ketiga, Anda akan bertanggung jawab atas yang di sebelah kanan. Kakak senior kelima dan Ji Jue Chen, Anda berdua akan membantu kakak senior tertua. Gui dan Qiu, kalian berdua akan membantu kakak senior ketiga. Kakak senior keempat, Anda akan membantu memastikan bahwa sisanya dapat mundur dengan lancar. Saudara senior kedua, saya membutuhkan Anda untuk memberi kami perlindungan, dan untuk membantu kami dimanapun diperlukan. Ayo keluar. Petik 2. Kemampuan destruktif dari 3 insinyur jiwa kelas 9 jelas lebih dari apa yang bisa dicapai oleh 3 judul Douluo. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, Douluo berjudul tidak akan takut akan insinyur jiwa kelas 9. Namun, ketika insinyur jiwa diberi waktu dan jarak yang cukup, kemampuan destruktifnya akan sangat kuat. Karenanya, Huo Yuhao dan yang lainnya harus mengambil inisiatif dan menyerang mereka sebelum mereka menghancurkan penghalang. Jika tidak, banyak insinyur jiwa Tang Sekte akan binasa di bawah serangan mereka. Yang paling penting untuk Legiun sekarang adalah waktu. Huo Yuhao pasti bisa mendapatkan 3 Legiun untuk melawan 3 insinyur jiwa kelas 9.
Bahkan, para insinyur jiwa pasti tidak akan mampu mengalahkan satu legiun dari 200 insinyur jiwa. Namun, sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk terjerat dalam pertempuran. Jika mereka terus berjuang dan menunda mundur mereka mungkin tidak bisa pergi lagi ketika lebih banyak bala bantuan tiba. Penting untuk dipahami bahwa mereka masih dalam radius serangan instalasi alat jiwa terdekat. Oleh karena itu, Huo Yuhao dengan tegas memerintahkan semua orang untuk mundur, bukannya menguatkan diri untuk berperang. 3 insinyur jiwa kelas 9 mungkin kuat, tetapi begitu juga para petinggi Tangsek. Jika atasan Tangsek adalah satu-satunya yang terlibat dalam pertempuran, itu juga akan jauh lebih mudah bagi mereka semua untuk mundur bersama. Bagaimanapun, mereka telah mengembangkan kimia sempurna setelah bekerja satu sama lain selama bertahun-tahun. Ye Yulin menatap dingin pada penghalang cahaya di bawahnya dari jauh. Karena bagaimana gelombang cahaya membungkuk di sekitar satu sama lain, tidak mungkin baginya untuk melihat apa yang ada di dalam penghalang. Namun, dia bisa tahu dari kelap-kelip cahaya bahwa ada banyak orang di dalamnya. Meskipun demikian, dia tidak dapat memberitahu apa yang mereka lakukan. Ye Yulin tidak mencoba untuk lebih dekat dengan mereka, meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Setelah melihat bagaimana mereka dapat menembus pertahanan istana, ia percaya bahwa para penyerang ini cukup kuat. Selain itu, dia percaya garis terakhir cahaya putih pastilah cangkang meriam stasioner kelas 9 yang dibangun khusus untuk menembus penghalang pelindung. Meskipun demikian, ia juga mengerti bagaimana meriam-meriam telah menghabiskan banyak energi untuk mengebor penghalang. Oleh karena itu, ledakan di dalam interior istana tampaknya tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh meriam kelas 9 yang sebenarnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa cangkang telah memberikan banyak kerusakan pada istana. Misi untuknya dan 2 insinyur jiwa kelas 9 lainnya adalah untuk menunda orang-orang ini. Selama mereka bisa menunda mereka sampai bala bantuan lain dari Radiant City tiba, mereka akan dapat melancarkan serangan habis-habisan terhadap kelompok orang ini yang telah menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada Radiant City. Sejujurnya, Ye Yulin tidak terlalu marah dengan kehancuran di sekitarnya. Bagaimanapun, kerugian itu milik kekaisaran, dan bukan dia. Dia lebih ingin tahu tentang orang yang mampu mengatur serangan menyelinap yang begitu kuat di Radiant City. Sekelompok orang ini entah bagaimana mampu mengalahkan semua alat pengintai udara di atas Radiant City. Juga, mereka mampu menekan instalasi alat jiwa 4 di sekitar Radiant City dan mencegah mereka dari mendukung kota. Mereka pasti menggunakan lebih dari 1000 peluru dalam serangan sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kelompok kecil manapun. Itu pasti diorganisir oleh kerajaan lain. Selain itu, Kekaisaran Bulan Matahari entah bagaimana sama sekali tidak menyadari kekuatan ini. Mereka benar-benar lupa sepanjang waktu pasukan ini mengangkut amunisi mereka ke kota Radiant. Bahkan jika kelompok ini akan menyerang dengan peluru meriam jiwa stasioner, mereka harus meluncurkannya di suatu tempat dekat kota. Bagaimana mereka berhasil melakukannya? Setelah melepaskan Sun Moon Divine Needle, Ye Yulin mulai memulihkan kekuatan jiwanya melalui botol susu. Meskipun alat jiwanya sangat kuat, ia cenderung mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa. Pada saat ini, dia melihat beberapa sosok terbang keluar dari penghalang pertahanan terkait, dan 2 dari mereka sedang menuju ke arahnya. Setelah mengeluarkan dengusan dingin, Ye Yulin mengayunkan tangan kanannya ke udara saat beberapa garis cahaya naik ke langit. Cara garis-garis cahaya ini meninggalkan tubuhnya membuatnya tampak seolah-olah telah tumbuh keluar darinya. Ketika mereka naik lebih tinggi ke langit, mereka dengan cepat tumbuh lebih besar sebelum berubah menjadi bola cahaya yang sangat terang. Mereka seperti bintang yang mengambang di atas kepala Ye Yulin. Ada alasan mengapa dia disebut Starsky Douluo. Ketika sampai pada kekuatan tempur murni, Ye Yulin jelas merupakan salah satu yang terbaik di Kekaisaran Sun Moon. Setelah bintang-bintangnya berkumpul di langit, ia mengunci kekuatan spiritualnya pada musuh yang masuk. Namun, tiba-tiba dia merasakan perasaan bahaya yang kuat di dalam hatinya. Dia segera melihat 2 pembudidaya yang terbang ke arahnya. Dia menyadari ada cahaya ungu emas di salah satu mata mereka. Alat jiwa pertahanan spiritual otomatisnya langsung diaktifkan. Sebuah kalung yang tergantung di depan dadanya tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan ketika penghalang spiritual langsung terbentuk di depannya. Bang! Suara logam yang keras bisa didengar. Ye Yulin secara alami menundukkan kepalanya saat dia melihat keadaan kalung soberingnya. Beberapa retakan sudah terlihat terbentuk di atasnya. Serangan spiritual yang kuat.
Meskipun sobering necklace-nya mampu meniadakan sebagian besar serangan, riak spiritual valet masih membuat Ye Yulin untuk sementara tidak bisa mengunci lawannya. Karena itu, dua lawannya mampu mencapai jarak 100 meter darinya dengan kecepatan luar biasa. Ye Yulin adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang terampil dalam pertempuran. Karena itu, dia tidak panik saat dia membuat gerakan mengetuk dengan tangan kanannya dengan tenang dan tenang. Pada saat itu, beberapa garis cahaya dilepaskan dari bola-bola cahaya di atas kepalanya. Mereka secara kolektif membentuk jaring besar ketika mereka berusaha untuk memblokir jalan kedua lawannya. Pada saat yang sama, Ye Yulin mundur dengan kecepatan yang luar biasa. Dia meninggalkan serangkaian sosok samar yang menyerupai dirinya saat dia bergerak sejauh 500 meter dalam sekejap mata. Seorang insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh harus memiliki keterampilan penting berikut: mempertahankan, bereaksi, dan menghindari. Dua orang yang menyerang Ye Yulin tidak lain adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao telah meninggalkan Liya dalam pelindung jiwa untuk mempertahankan domain interferensi spiritual, untuk menjaga kerahasiaan jumlah pasukan keseluruhan. Sementara itu, beberapa dari mereka bergegas keluar untuk melibatkan insinyur jiwa kelas 9. Ye Yulin benar-benar sangat kuat. Garis-garis cahaya yang sangat terjalin di depannya berisi sejumlah besar kekuatan destruktif. Bahkan Huo Yuhao tidak berani menerobos jaring. Dia hanya bisa menarik Tang Wutong ke samping saat mereka menghentikan serangan mereka. Ini memungkinkan Ye Yulin untuk meningkatkan jarak dari mereka. Tang Wutong merentangkan sayap di belakang punggungnya saat dia berhenti dan melayang di udara. Huo Yuhao juga tidak mengejar Ye Yulin. Namun, matanya masih berkilau karena kemampuan deteksi spiritualnya tetap fokus penuh dan terkunci pada tubuh Starsky Douluo. Tang Wutong meraih armor gat perang Dewa Huo Yuhao di pinggangnya saat dia melepaskan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari sayapnya. Bola itu langsung menuju bintang-bintang di langit yang dirilis oleh Ye Yulin. Setelah berhenti dan menstabilkan tubuhnya, Ye Yulin melirik sekelilingnya dengan dingin sebelum mengunci kedua lawannya. Dia mulai mengisi Sun Moon Divine Needle-nya, yang bersiap-siap di ketinggian yang lebih tinggi. Tentu saja, dia bisa mengatakan bahwa dua tuan jiwa yang berada di dekatnya adalah Titlet Douluo. Namun, itu adalah orang yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia biru tua yang lebih mengejutkannya. Alat jiwa manusia berbentuk manusia mungkin lebih kecil dari yang diteliti oleh Kekaisaran Sun Moon. Namun, ukurannya yang lebih kecil tidak berarti akan lebih lemah. Aura yang memancar dari orang itu menciptakan rasa takut yang tak bisa dijelaskan di dalam dirinya. Meskipun memiliki banyak pengalaman, ia tidak dapat mengatakan materi apa yang terbuat dari alat jiwa berbentuk manusia itu. Bahan itu tampaknya memberikan kedalaman warna, namun sangat jelas, seolah-olah itu sepenuhnya diukir dari batu permata. Pada saat yang sama, ia tidak dapat mendeteksi kekuatan jiwa yang berdesir dari orang itu. Kehadiran orang itu tampaknya disembunyikan oleh baju besi. Ini membuat gerakan mereka sangat tidak terduga. Oleh karena itu, Ye Yulin sedang bersiap untuk menggunakan serangan sekuat mungkin untuk mencoba menghancurkan mereka. Sekarang dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang ada di bawah penghalang. Selama mereka masih di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri ketika bala bantuannya tiba segera. Sementara dia memikirkannya, Ye Yulin mengirimkan serangkaian pesan yang disandikan melalui alat jiwa komunikasinya. Dia percaya bahwa pemasangan alat jiwa terdekat akan memberinya dukungan api jarak jauh segera. Namun, target mereka bukanlah dua orang di depannya, itu akan menjadi penghalang jiwa pelindung. Namun, pada saat ini, Ye Yulin terkejut melihat cahaya oranye merah muncul dari penghalang jiwa pelindung di bawahnya. Garis cahaya oranye merah terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi terus-menerus berputar dan berbelok di jalur penerbangannya. Ini adalah... Mata Ye Yulin membelalak tak percaya. Ini adalah suar penuntun. Orang-orang ini sebenarnya mengembangkan suar pemandu. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Suar pemandu pada dasarnya dirancang untuk melawan daerah di mana alat jiwa yang kuat dipasang. Suar membimbing berisi riak kekuatan jiwa yang sangat besar yang bisa menarik perhatian semua alat jiwa pengawasan sekitarnya. Dan karena sebagian besar alat jiwa yang dirancang untuk mencegat serangan musuh semuanya dirancang untuk ditembakkan setelah terdeteksi, suar pemandu mampu membuat seluruh instalasi menembaknya. Ini akan memungkinkan Huo Yuhao dan teman-temannya membuang-buang amunisi dan energi musuh mereka. Pada saat yang sama, itu akan menjadi umpan sempurna ketika mereka bersiap untuk meluncurkan serangan mereka yang sebenarnya pada musuh.
Dan seperti yang diharapkan, suar pemandu sedang menuju ke area penyebaran alat jiwa yang paling dekat dengan kota Radiant. Saya tidak percaya orang-orang ini sebenarnya sangat siap. Seperti yang Ye Yulin prediksi, tepat setelah suar membimbing keluar, sosok hitam muncul. Jika Ye Yulin tidak melihat keributan di sana, dia mungkin merindukan sosok hitam itu. Namun, setelah muncul, sosok hitam segera menghilang dari penglihatan Ye Yulin. Ini kotoran. Ye Yulin segera berteriak ke alat jiwa komunikasinya. Pertahanan. Saya ingin semua orang masuk ke mode pertahanan penuh. Berhati-hatilah terhadap suar pemandu dan serangan menyelinap. Jangan memprioritaskan memberikan dukungan api lagi. Petik 2. Serangan menyelinap malam ini terlalu tiba-tiba bagi Radiant City untuk ditangani. Bahkan sampai sekarang, semua insinyur jiwa masih belum jelas tentang sejauh mana potensi serangan ini, dan apakah akan ada tindak lanjut untuk itu. Oleh karena itu, prioritas utama mereka adalah untuk melindungi Radiant City daripada membunuh musuh mereka. Setelah melihat seberapa kuat serangan awal itu, Ye Yulin tahu dia harus ekstra hati-hati. Dia tidak ingin bertanggung jawab atas kegagalan untuk bertahan melawan gelombang kedua. Wajah Huo Yuhao menunjukkan senyum licik. Namun, ekspresinya tidak terlihat oleh siapapun, karena seluruh tubuhnya tersembunyi di dalam Ichi War God Armor. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya saat belati biru tua muncul di tangannya. Ada lapisan embun beku putih di permukaan bilah belati. Ya, itu Sai of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Tang Wutong memegangi pinggang Huo Yuhao, atau lebih tepatnya zirahnya, dengan erat sebelum dia berputar 360 derajat di udara. Setelah itu, dia melemparkan Huo Yuhao ke arah luar ke arah Starsky Douluo. Setelah terlempar keluar 100 meter, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang kuat saat ia melaju melintasi langit seperti meteor. Dia menyerupai sambaran petir yang akan menyerang Ye Yulin. Meteor S. Ini adalah kemampuan yang diberikan Little White kepada Huo Yuhao. Itu mampu secara instan meningkatkan kecepatan terbang Huo Yuhao menjadi 3 kali kecepatan biasanya. Pada saat yang sama, kemampuan ledakan Ultimate Ice dan kemampuan defensifnya berlipat ganda. Hal yang paling kuat tentang Ichi Meteor adalah tabrakan tunggalnya. Itu hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang targetnya, sama seperti Meteor hanya memiliki satu upaya untuk mengenai benda astral. Ketika Huo Yuhao menggunakan Ichi Meteor, ia mampu meningkatkan kekuatan ofensifnya menjadi Douluo dengan judul S tertinggi. Dan karena dia juga memakai Ichi War God Armor, itu hampir setara dengan serangan habis-habisan dari Douluo Transcendent. Oleh karena itu, Ye Yulin merasa sangat terancam oleh Meteor S Huo Yuhao. Meskipun dia baru saja melepaskan keterampilan jiwa, Ye Yulin sudah merasa seolah Meteor telah memukulnya. Ye Yulin sangat terkejut oleh kekuatan Huo Yuhao. Ini jelas merupakan kekuatan Douluo Transcendent. Ye Yulin selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia percaya bahwa selama dia menjaga jarak yang terhormat antara dia dan lawannya, dia bahkan mampu menangkis serangan Douluo Transcendent. Seorang insinyur jiwa harus menempatkan jarak yang cukup antara dia dan lawannya untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, tidak ada persyaratan seperti itu untuk master jiwa. Oleh karena itu, jika pertempuran itu harus dilakukan dalam jarak tertentu, seorang guru jiwa pasti akan menang. Saat bola cahaya putih dengan cepat membesar di depan matanya, Ye Yulin bahkan tidak ragu ketika dia mengaktifkan Sun Moon Divine Needle-nya, yang baru saja selesai mengisi daya. Setelah dia berulang kali meningkatkan jarum ilahi Sun Moon-nya, kekuatan serangnya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan seorang Douluo Transcendent akan sangat menderita di bawah serangannya. Paling tidak, penyerang akan ditabrak dari langit. Pilar cahaya emas dan perak turun dari langit secara instan. Meskipun tidak terlalu bersinar, ia mengandung energi destruktif dalam jumlah yang gila. Hanya orang bodoh yang akan mencoba untuk memblokir Sun Moon Divine Needle secara langsung. Ye Yulin menatap dari jauh ketika dia menyaksikan tabrakan yang akan datang antara Douluo Transcendent semu ini dan jarum ilahi Sun Moon-nya. Tiba-tiba, cahaya putih menghilang. Namun, orang yang berada di dalam cahaya putih muncul kembali. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia mencoba bunuh diri? Tanpa perlindungan keterampilan jiwanya yang kuat, dia akan mati. Ye Yulin sangat bingung dengan tindakan Huo Yuhao. Namun, dia melihat orang itu melambaikan tangannya ke arahnya. Dua pertempuran lainnya sudah dimulai. Salah satu dari mereka dipimpin oleh pertahanan abadi, Su Sanxi, saat ia bertarung bersama malaikat suci, Ye Gui, dan Nan Qiuqiu.
Meskipun Susan Shi hanya seorang master jiwa 8 cincin, kemampuan bertahannya tidak tertandingi di antara semua jiwa bela diri yang dikenal setelah jiwa bela dirinya telah berevolusi menjadi perisai Xuanwu. Dengan pertahanan kekuatan penuh dari perisai Xuanwu-nya yang melindunginya, Ye Gui dan Nan Qiuqiu, mereka bertiga menyerang seorang insinyur jiwa kelas 9. Meskipun mereka mungkin bukan insinyur jiwa, mereka masih dilengkapi dengan alat jiwa. Mereka bertiga mungkin tidak memiliki alat jiwa terbang kelas 9, tetapi mereka masih didukung oleh pendorong jiwa. Lagi pula, itu tidak mungkin untuk menghasilkan banyak alat jiwa terbang kelas 9 dalam waktu sesingkat itu. Tubuh seorang guru jiwa yang kuat jelas jauh lebih kuat daripada tubuh seorang insinyur jiwa. Karenanya, daya dorong yang datang dari pendorong jiwa mereka sangat kuat. Susan Shi memulai serangan itu, karena tubuhnya adalah yang paling sulit di antara mereka bertiga. Dia langsung bisa memecahkan penghalang suara ketika dia menghidupkan 3 pendorong jiwa kelas 9 di belakang punggungnya. Dengan perisai Xuanwu di depannya, Susan Shi seperti meteor lain di medan perang saat dia mendekati insinyur jiwa kelas 9. Insinyur jiwa kelas 9 ini adalah yang terlemah di antara ketiga insinyur jiwa. Huo Yuhao tidak menentukan kekuatan relatif mereka berdasarkan kekuatan jiwa mereka. Ini karena itu sangat sulit untuk menentukan kekuatan jiwa seorang insinyur jiwa kelas 9. Mereka memiliki terlalu banyak alat jiwa yang memberikan dukungan dan meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan cara menyerang mereka mungkin sangat dipengaruhi oleh alat jiwa mereka. Karenanya, kekuatan jiwa akan menjadi ukuran buruk kemampuan mereka. Huo Yuhao mendasarkan perkiraannya pada kekuatan spiritual relatif mereka. Insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki kekuatan spiritual yang paling lemah di antara teman-temannya. Kekuatan spiritual adalah faktor yang paling penting dalam tahap akhir pelatihan untuk insinyur jiwa. Dengan bantuan pendorong jiwa, Susan Shi membawa kedua wanita itu ke insinyur jiwa ini. Insinyur jiwa segera kehilangan ketenangannya ketika ia mulai menggunakan alat jiwa yang berbeda untuk berulang kali menyerang Susan Shi dan para gadis. Dia berusaha menghentikan mereka agar tidak mendekatinya. Namun, ada alasan mengapa Susan Shi disebut pertahanan abadi. Serangkaian riak mistis terbentuk pada perisai Xuanwu saat meniadakan sebagian besar serangan yang diluncurkan oleh insinyur jiwa. Mereka secara efektif tak terbendung. Namun, insinyur jiwa kelas 9 juga memiliki sedikit pengalaman tempur yang adil. Sementara dia terus menyerang Susan Shi dan yang lainnya, dia mengaktifkan pendorong jiwanya sendiri, yang ada di dadanya, ketika dia dengan cepat mundur dalam upaya untuk meningkatkan jarak antara dia dan Susan Shi. Jelas bahwa menurut pengaturan Huo Yuhao, kelompok Bei Bei relatif lebih kuat. Bei Bei, Xiao Xiao, dan Ji Juechen semuanya adalah Sol Douluo yang memiliki 8 cincin. Sebenarnya, mereka bukan sembarang jiwa Douluo. Kekuatan kumulatif mereka pasti akan lebih kuat daripada Douluo berjudul. Xiao Xiao mahir mengendalikan dan membela, sedangkan Ji Juechen sangat kompeten dalam menyerang. Bei Bei, di sisi lain, sangat fleksibel. Oleh karena itu, bahkan Huo Yuhao bahkan tidak akan percaya diri mengalahkan mereka jika mereka bergabung melawannya. Di sisi lain, tim Susan Shi tampaknya relatif lebih lemah. Tapi penampilan bisa menipu. Setelah pertempuran sebelumnya dengan Myriad Sol Douluo, Ye Gui telah menghabiskan banyak waktu bermeditasi dan mencerna keuntungannya. Huo Yuhao hanya bisa menebak kira-kira seberapa kuat dia sekarang. Kekuatan jiwanya harus dekat dengan peringkat 80. Dia mungkin hanya kurang memiliki cincin jiwanya yang ke-8. Jiwa bela diri malaikat suci adalah salah satu jiwa bela diri papan atas di dunia. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Gui akan menjadi kekuatan yang tangguh. Malaikat sucinya akan benar-benar bangun begitu dia mencapai cincin ke-8. Di masa depan, ketika dia mencapai pangkat titlet Douluo, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari kultivator yang memiliki jiwa bela diri kekuatan tertinggi. Meskipun Nan Qiuqiu mungkin sedikit lebih lemah dari yang lain, dia masih seorang sage jiwa. Selain itu, dia memiliki jiwa bela diri pemusnahan. Kekuatan naga Ruh mulai menunjukkan setelah dia mencapai pangkat sage jiwa. Selain itu, dia juga mengenakan satu set Amici War God. Meskipun armornya tidak memiliki sistem kontrol spiritual yang sama dan tidak terbuat dari kristal es ilahi, yang mengandung roh es, Xuan Ziwen telah meningkatkan alat jiwa berbentuk manusia ini ke potensi maksimalnya. Karena Nan Qiuqiu menerima baju besi ini lebih awal dari Huo Yuhao, dia sudah sangat akrab dengannya. Meskipun demikian, orang yang paling penting dalam trio ini masih Susan Shi. Kemampuan individualnya bahkan lebih efektif daripada Bei Bei di medan perang.
Kekuatan perisai Xuanwu-nya yang bisa ditampilkan dalam pertarungan tim sungguh luar biasa. Sebagai contoh, saat ini ketika insinyur jiwa kelas 9 melepaskan jiwanya dan mundur dengan cepat, Xuanwu Shield Susanshi menyala ketika kura-kura emasnya muncul di belakang punggungnya tanpa suara. Lampu pada perisai Xuanwu tiba-tiba menjadi ilusi. Setelah itu, insinyur jiwa kelas 9 merasa seolah-olah tubuhnya sedang dicengkeram tangan. Itu hampir seolah-olah dia sedang ditarik oleh kekuatan misterius. Sebelum dia bisa bereaksi, dunia di sekelilingnya tampak terbalik ketika dia muncul di depan Susanshi. Ini adalah versi yang disempurnakan dari pemindahan Xuanwu, pemanggilan Xuanwu. Setelah jiwa bela diri Xuanwu benar-benar terbangun, Susanshi memiliki kemampuan yang kuat untuk langsung menarik lawannya ke arahnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan bisa menarik mereka sampai dia tepat di depannya. Selama lawan berada dalam jarak 100 meter darinya, dia pasti akan rentan terhadap keterampilan jiwa ini. Mirip dengan pemindahan Xuanwu, ini adalah keterampilan jiwa yang luar biasa. Terutama bagi seorang master jiwa tipe pertahanan. Dia bisa membantu teman-temannya melarikan diri dari musuh bersama mereka dalam sekejap. Juga, dia bisa menarik lawannya ke arahnya dalam sekejap mata. Selain itu, pemanggilan Xuanwu, yang merupakan versi lanjutan dari pemindahan Xuanwu, adalah keterampilan jiwa yang bahkan tidak dapat ditiru oleh penggandaan spiritual Huo Yuhao. Susanshi adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Insinyur jiwa kelas 9 segera mulai panik ketika dia mengaktifkan pelindung jiwanya yang pelindung dan invincible barrier-nya. Lapisan cahaya menyelimutinya seperti kepompong. Sementara Susanshi sedang melakukan pemanggilan Xuanwu, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Kura-kura emas di belakang punggungnya segera menyatu dengan tubuhnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya, yang sekarang menyerupai kura-kura raksasa, bertabrakan keras dengan penghalang insinyur jiwa kelas 9 di depannya. Serangan turtle-turtle. Keterampilan jiwa kelima Susanshi. Kekuatan serangan skill jiwa ini sangat kuat. Itu juga merupakan salah satu dari sedikit keterampilan jiwa menyerang yang dimiliki Susanshi. Bahkan, itu lebih dekat dengan menjadi keterampilan jiwa yang dapat digunakan baik ofensif dan defensif daripada keterampilan jiwa tipe menyerang murni. Getaran besar, ditambah dengan kecanggungan ditarik tepat di depan lawannya, menciptakan rasa takut di dalam hati insinyur jiwa kelas 9. Namun, ia segera menyadari bahwa kekuatan serangan lawannya tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, Susanshi hanya memiliki 8 cincin. Penghalangnya masih bisa melindungi tubuhnya. Selain itu, ia juga terlempar karena pukulan, yang membantunya meningkatkan jarak antara dirinya dan lawan-lawannya. Adalah hal yang baik bagi seorang insinyur jiwa untuk keluar dari pertempuran tanpa cedera. Akan lebih baik bagi insinyur jiwa untuk memiliki jarak yang cukup baik antara dirinya dan lawannya. Namun, sesaat sebelum dia bisa menikmati pemikiran yang memuaskan ini, ruang di sekelilingnya mulai berubah, dan seolah-olah itu mulai berhenti menjadi nyata. Lampu menyala, dan insinyur jiwa kelas 9 yang telah tersingkir tiba-tiba menghilang di udara, dan digantikan oleh sosok biru gelap yang tidak lain adalah Huo Yuhao. Buom, pilar cahaya emas dan perak menghantam berat ke tempat di mana Huo Yuhao seharusnya. Namun, Huo Yuhao tidak lagi di sana untuk menerima pukulan itu. Orang yang mencoba menahan pukulan penuh dari jarum ilahi Sun Moon telah menjadi insinyur jiwa kelas 9 yang dihempaskan oleh Susanshi. Semuanya sesuai dengan rencana Huo Yuhao. Ketiga pertempuran sedang dipantau oleh Huo Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Ketika Susanshi bergegas menuju insinyur jiwa kelas 9 dengan kecepatan penuh, Huo Yuhao sudah berbagi rencananya dengannya melalui berbagi spiritual. Kimia yang dimiliki Seven Monsters Slack benar-benar luar biasa. Ketika Susanshi menggunakan pemanggilan Xuanwu-nya untuk menarik insinyur jiwa kelas 9 ke arahnya, Ye Gui dan Nan Qiuqiu menghentikan serangan mereka sementara ketika Susanshi menghempaskan insinyur jiwa itu. Semua ini dilakukan untuk mendukung rencana Huo Yuhao. Serangan turtle-turtle mengetuk insinyur jiwa ke posisi yang lebih dekat dengan Huo Yuhao, yang menggunakan duplikasi spiritualnya pada pemindahan Xuanwu sebelum berganti tempat dengan insinyur jiwa kelas 9. Oleh karena itu, jarum ilahi Sun Moon yang seharusnya mendarat di Huo Yuhao akhirnya mendarat di insinyur jiwa kelas 9. Meskipun semuanya tampak sangat lambat dalam uraian di atas, peristiwa-peristiwa terjadi dengan cepat pada saat kedua belah pihak bersentuhan. Ketika Starsky Douluo menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, Sun Moon Divine Needle miliknya sudah dibuang ke arah insinyur jiwa kelas 9. Kecakapan menyerang Sun Moon Divine Needle menduduki peringkat di antara 5 alat jiwa kelas 9 teratas. Itu tidak perlu diragukan.
Huo Yuhao secara akurat menentukan bahwa insinyur jiwa kelas 9 yang dihadapi Su Sanxi adalah yang terlemah di antara 3 insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon. Semua hambatannya hancur secara instan di bawah kekuatan Sun Moon Divine Needle. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Tepat ketika seluruh tubuhnya akan diselimuti oleh serangan Sun Moon Divine Needle, cahaya perak tiba-tiba muncul dari tubuhnya saat seluruh tubuhnya diangkut ke area yang berjarak 30 meter jauhnya. Dia berhasil melarikan diri hidup-hidup. Meskipun demikian, ada bercak besar di tubuhnya yang sudah hangus. Dia juga memuntahkan seteguk darah. Garis cahaya terang terbang melintasi langit ketika pilar cahaya ungu emas raksasa muncul. Pilar ini menerangi seluruh langit hitam yang luas, seolah-olah fajar telah tiba.